seorang manajer tempat karaoke, serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung, yakni layanan penari telanjang. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptease. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut kami juga sudah punya ada rekamannya. Jelang bulan suci Ramadan, Polda Jawa Tengah gencar menggelar razia penyakit masyarakat, termasuk kegiatan prostitusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Aparat Polres Jombang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di pemukiman padat penduduk Dusun Sumberrejo, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hasilnya, petugas menemukan 46 drum minuman keras jenis arak putih siap jual. Masing-masing drum berisi 200 liter miras senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan pemilik rumah P, 51 tahun, dan seorang pria yang diduga karyawannya. Sementara petugas mengambil barang bukti arak putih dengan bantuan mobil damkar. Pengungkapan ini kita mengamankan 2 orang tersangka dan kita akan proses sesuai prosedur ketentuan hukum. Di dalam menemukan sebanyak sekitar 46 drum yang berisi fermentasi. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait produksi miras dan kemana saja dipasarkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Nilai ekonomis dari narkoba yang begitu tinggi membuat berbagai kalangan tergiur untuk melakukan transaksi barang haram tersebut. Tidak terkecuali peredaran gelap narkoba juga menyasar anggota polisi. Data rilis BNNP NTB menyebutkan adanya keterlibatan anggota polisi dalam bisnis narkoba. Sehingga semua bisa terlibat, entah itu aparat penegak hukum, entah itu pegawai negeri, pengusaha, siapa saja bisa terlibat kalau memang imannya lemah menginginkan keuntungan dari penjualan narkoba ini. Sebab itu informasi sedetail dan sekecil apapun dari masyarakat akan kita tidak teliti. Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB bereaksi tegas meminta anggotanya untuk segera bertobat jika tidak disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH. Bagi anggota yang sudah pernah menggunakan atau masih menggunakan sekarang bertobat, karena kalau kalian bertobat, negara akan mengampuni Anda untuk bisa direhab, karena memang kewajiban negara untuk melakukan perehaban kepada mereka yang pengguna. Sementara itu, sebagai bentuk komitmen Polda NTB dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam waktu dekat akan mempdth 2 anggotanya karena terbukti dalam peredaran gelap narkoba. BNNP dan Polda NTB mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi peredaran gelap narkoba. Kasus peredaran gelap narkoba di NTB disebutkan prevalensinya mencapai 1,9% atau lebih tinggi dari nasional 1,7%. Itu artinya dari 5,6 juta penduduk NTB diperkirakan 3,6 juta telah terpapar narkoba. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Saya, Baiis Pirupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk menjadi bagian orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin.
mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah takwa. Cahaya hati spesial Ramadan. Sabtu dan Minggu pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Dengan ditangkapnya 2 petinggi Pertamina oleh Kejagung sebagai tersangka baru dalam kasus mega korupsi BBM, kini sudah 9 tersangka yang ditahan. Kedua tersangka baru berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Mayoritas tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Werhaspati, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dan sementara itu 2 tersangka baru yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Dan Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu ada fakta mencengangkan diungkap oleh Kejagung terkait kerugian negara akibat mega korupsi Pertamina. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun ternyata hanya di tahun 2023 saja. Jika praktik rasuah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 dan kerugian negara dirata-ratakan sama seperti tahun 2023, maka total kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, pihaknya akan segera meminta keterangan ahli. Ada RON ya 88 di blending dengan RON 92. Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang ditambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta rupiah per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis.
Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Saya Dian Ramukmin. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif
penganiayaan, pembunuhan, dia habis dipukuli dari Gakum, perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan. Setiap hari jelang berbuka di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. PT Pegadaian Area Empenan gelar Festival Ramadan yang bertajuk Ramadan Cemerlang dilaksanakan di lapangan Pagutan Kota Mataram. Sebanyak 110 UMKM dilibatkan dalam Festival Ramadan kali ini yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Lombok. Asisten Vice President Pound Business Department PT Pegadaian Taupan Nugroho menyampaikan, Festival Ramadan ini bertujuan untuk memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan penjualan UMKM serta mempererat hubungan Pegadaian dengan masyarakat. Dalam Festival Ramadan ini tidak hanya dilakukan belajar UMKM, tetapi juga kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan berbagai talkshow literasi keuangan syariah, investasi emas dan perencanaan haji melalui tabungan emas. Untuk yang pertama penguatan UMKM, kita menggandeng UMKM sini sekitar 110 UMKM. Kemudian untuk kegiatan ukhuwahnya ini kita ada kegiatan tabligh akbar, kemudian seminar haji, dan rangkaian yang ketiga yaitu kegiatan untuk giat sosial, penguatan untuk sosial dan lingkungan, yaitu kita memberikan santunan terhadap anak yatim, kemudian juga kita memberikan suatu edukasi kepada masyarakat supaya bisa mengenal tentang Pegadaian, produk-produk Pegadaian itunya. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra mengatakan bahwa pemerintah Kota Mataram mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PT Pegadaian tersebut. Tentu perputaran ekonomi yang kita harapkan, termasuk juga program ini juga sejalan dengan program Mataram Harum, yaitu 1000 wirausaha baru. Nantinya Festival Ramadan ini akan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret sampai 14 Maret pada bulan suci Ramadan. Tidak hanya dapat membeli takjil, di sini pengunjung juga dapat mengunjungi stand pasar murah milik PT Pegadaian yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga miring. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Seperti inilah pemandangan di jalan protokol yang ada di Kekalik Sekarbili Kota Mataram. Memasuki awal puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun ini, suasana ramai pejalan kaki mewarnai. Warga sengaja memanfaatkan waktu selepas sholat subuh untuk berjalan kaki sambil menghirup udara segar untuk kesehatan. Namun pejalan kaki mengeluh suara petasan atau mercon karena sangat mengganggu situasi Kamtibmas. Gimana, rame? Rame banget ini. Ada suara mercon tadi? Iya, ada. Terganggu? Iya, terganggu banget. Ya, suasana seperti ini sangat langka, mungkin setahun sekali ya. Orang jalan pagi, rame, ya sambil menghidup udara segar. Cuman sayang tadi sempat dikeluhkan ada suara petasan yang cukup mengganggu para pejalan kaki. Mohon untuk aparat keamanan untuk segera menertibkan hal-hal yang kira-kira mengganggu situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini.
Jalan pagi menjadi rutinitas warga Kekalik Sekerbili, Kota Mataram selama bulan puasa Ramadan pada setiap tahunnya. Aparat keamanan pun telah melarang adanya bunyian-bunyian petasan yang dapat mengganggu suasana Kamtibmas di bulan Ramadan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Siapa yang tidak mengenal Masjid Kuno Bayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid Kuno Bayan Belik kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik. Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan Masjid Kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karang Sholat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya, hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama, sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet. Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara, dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok. Kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual, di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Jadi untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.